untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, Ibu. Nah gitu dong, semangat hari ini. Semangat. Saya mau mendengar kabarnya Mbak Karina gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, saya mau kalian mengawalinya dengan doa bersama. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mbak Zahra. Ayo silahkan. Itu pada siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya absen dulu ya teman-teman ya. Oke, saya panggil satu persatu. Karina. Hadir Ibu. Iya. Oke, coba hari ini kita mau mempelajari apa? Tentang sinergi keterampilan berbahasa dan modernisasi beragama dalam pendidikan abad ke-21. Apa itu? Ada yang tahu? Belum. Karina coba. Hubungan antara keterampilan berbahasa dan modernisasi beragama dalam pendidikan di abad ke-21. Keterampilan berbahasa. Apa saja sih keterampilan berbahasa? Salah satunya literasi bukan sih Bu? Literasi itu apa? Membaca. Membaca. Oke, baik. Terus ada yang tahu lagi? Berbicara. Berbicara. Ada yang tahu lagi? Menulis. Menulis. Ada yang tahu lagi? Satu lagi? Menyimak. Menyimak itu sama dengan Mendengarkan. Iya, mendengarkan. Jadi materi sinergi keterampilan berbahasa dan moderasi beragama dalam pendidikan abad 21 itu sebenarnya adalah mengangkat tema-tema yang memang sedang digaungkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sedang mendengung-dengungkan tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama intinya itu adalah mengusung nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi karena kita berbeda-beda harus saling menghargai satu sama lain. Begitu ya intinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi. Ini tadi menyimak atau listening dalam bahasa Inggris ya. Nah, menyimak itu tuh ternyata tidak hanya mendengarkan, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah mendengarkan cerita, dongeng atau percakapan misalnya. Karena ini nanti akan kalian terapkan di SD atau MI. Kemudian setelah itu anak-anak diharapkan apa? Bisa menyimpulkan isi dari teks. Iya. Kemudian mengenali intonasi dan ekspresi. Setelah itu keterkaitan dengan moderasi beragama itu apa sih Bu? Ini melatih mendengar dengan empati terhadap pandangan orang lain. Jadi yang diyakini oleh orang lain kita akan mengerti dan memahami tanpa kita mengejudge. Paham sampai di sini teman-teman? Paham. Oke. Setelah itu kita berbicara atau speaking in English ya. Mengungkapkan pendapat secara lisan, mendongeng kembali, bermain peran. Nah, kalau dikaitkan apa dengan moderasi beragama? Coba. Membiasakan diri menyampaikan pendapat dengan santun, tidak provokatif, serta menghormati keberagaman. Tidak provokatif serta menghargai keberagaman. Nilai-nilai ini yang harus kalian tanamkan sebagai calon-calon guru di SD atau MI. Karena apa? Karena kan sering terjadi perundungan, bullying, karena mereka apa? Tidak menghargai perbedaan. Paham ya? Paham. Oke. Jadi selanjutnya adalah membaca atau reading. Membaca nyaring, membaca dalam hati, memahami isi bacaan dan pertanyaan, mengenali struktur teks. Coba Mbak Anissa, apa keterkaitannya dengan moderasi beragama? Memperluas wawasan tentang toleransi, ajaran lintas agama, dan praktik-praktik keberagaman dalam masyarakat. Jadi yang paling sulit itu adalah kalian bisa memahami yang kalian baca. Kalau sekedar hanya membaca cepat, membaca dalam hati, membaca nyaring itu mudah. Tapi ketika levelnya sudah memahami, berarti kalian memahami apa yang kalian baca. Jadi seperti itu teman-teman. Yang akan kalian tanamkan ke anak didik kalian nantinya adalah membaca dengan penuh pemahaman. Tentunya dengan tingkatan-tingkatan yang disesuaikan. Oke, begitu ya? Sekarang apa ini? Menulis. In English? Writing. Nah, ini yang akan kalian tekankan kepada anak didik kalian bahwa pertama itu menulis kalimat sederhana, menyusun cerita pendek, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar.
kalau di fase A, kelas 1 dan 2, apakah kalian akan menerapkan hal itu? Nulis yang level tinggi? Belum. Berarti masih menulis ya? Rendah, level rendah. Apa misalkan? Menulis huruf, angka, kata, belum sampai ke paragraf. Kalimat aja kita masih susah ya kan? Kelas 1, kelas 2. Nah, keterkaitannya apa Mbak Rahma? Mengembangkan narasi damai, menyuarakan inklusivitas, dan menghindari ujaran kebencian. Nah, ini yang akan kalian terapkan, menulis yang menghindari ujaran kebencian. Pengalaman-pengalaman yang nantinya akan kalian dapatkan di sini, semoga nanti kalian bisa menerapkan ketika kalian menjadi guru SD atau MI. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya dengan mengenali 4 keterampilan berbahasa itu apa? Satu? Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan. Terus? Menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra. Dan? Membentuk karakter melalui kegiatan berbahasa. Apa sih hubungannya? Ada yang tahu? Komunikasi lisan dan tulisan. Gimana caranya? Nah, jadi dihubungkan tidak hanya di ranah pengetahuan kognitif, tapi di afektifnya. Afektif apa? Dan psikomotoriknya. Psikomotoriknya seperti apa? Nanti anak-anak ya. Menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra. Baik, jadi karya sastra itu adalah karya yang bernilai sastra seni yang tinggi. Jadi apa saja? Ada pantun, puisi, terus novel, dan sebagainya, cerita yang legenda dan sebagainya. Nah, itu artinya diapresiasi. Jadi teman-teman kalian nanti di SD itu mengapresiasi, oh seneng ya, ternyata Indonesia itu penuh dengan karya sastra yang harus dipelajari. Jadi tidak hanya kata-kata gaul yang mereka pelajari, tapi karya-karya bernilai sastra. Oke, membentuk karakter melalui kegiatan berbahasa. Ini nih yang paling penting. Bangsa Indonesia mempunyai bahasa nasional. Apa? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia membentuk karakter. Setuju? Setuju. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang akan kalian terapkan atau saya terapkan juga di hari ini atau nantinya yang akan kalian terapkan ketika di SD atau MI bisa whole language, kontekstual, dan PJBL. Ini untuk materi keterampilan berbahasa ya. Jadi whole language mengintegrasikan semua keterampilan dalam satu kegiatan. Tadi kan keterampilannya ada 4. Dalam satu kegiatan, dalam satu kelas kalian praktekkan itu semua. Kemudian kontekstual, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang paling penting adalah pembelajaran berbasis proyek. Ya teman-teman, ini adalah RPP Kurikulum Merdeka untuk kelas 3. Kita lihat, ini temanya binatang sahabatku yang unik dan menarik. Oke, jenjangnya SD atau MI, kelasnya kelas 3, jumlah siswa, model pembelajaran tatap muka. Kemudian alokasi waktu 30 menit. Tujuan pembelajaran, tadi saya mau flashback ke belakang, tadi ada keterampilan berbahasa apa? Menyimak. Jadi elemennya adalah menyimak. Kemudian tujuannya apa itu? Memahami instruksi permainan. Kemudian profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan tadi moderasi beragama. Jadi kenapa kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila? Ya ini program pemerintah yang harus kita pelajari. Jadi setiap yang kalian pelajari dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang udah tadi saya sampaikan di awal, yaitu moderasi beragama. Ya. Lanjutnya di persiapan pembelajaran ya teman-teman. Jadi kalian buat pembelajaran yang menyenangkan. Terus mengingat kembali nanti darat, laut, udara. Terus menyiapkan lembar asesmennya seperti itu. Terus susunan di kelas sampai skenario pembelajaran di kelas. Terus urutan kegiatan pembelajaran dari sesi 1 sampai sesi berikutnya. Oke. Permainannya adalah guru mengajak siswa mengenali binatang-binatang yang sudah mereka kenal. Pertanyaan pemancing harus ada. Binatang apa yang sudah kalian temui hari ini? Binatang apa yang merayap? Binatang apa yang terbang? Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, skenario ini kalian rancang sampai kalian itu mencontohkan permainannya. Misalkan, siswa A menjawab udara, siswa B mendapatkan kata darat, menyebutkan.
Nah, gitu. Udah ada bayangan belum? Sudah. Coba kita coba ya permainannya ya, biar kalian nggak lemes ya. Oke, jadi nanti saya bilang darat, laut, udara, darat, laut, udara. Ketika saya berhenti, berarti kalian harus menyebutkan ya jenis-jenis binatangnya. Dari sini, darat, laut, udara, misalkan kayak gitu ya. Kalian menyebutkan gitu, terus nanti saya stop, kalian menyebutkan. Oke, dari sini Mbak Rahma. Darat, laut, Udara, darat, laut, udara. darat, Hop, Afifah, silakan. paus, Paus. Kalau yang salah nanti maju ya. Nah, misalkan kayak gitu. Harus cepat, 3 detik aja. Misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalian kalau jadi guru kayak gitu, tentunya kalian tidak bisa memaksakan secepat ini karena anak-anak SD kan pasti loadingnya lebih lama kalau yang kelas 3 gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Kembali ke laptop. Ada tugas buat kalian. Apa tugasnya? Nah, jadi ini tugasnya ya buat calon-calon guru. Kalian buat bahan ajar keterampilan berbahasa untuk SD atau MI. Bagaimana tugasnya? Sudah ada bayangan? Oke, ini saya mau mencontohkan video bahan ajar yang sudah dibuat oleh Ibu Elivia Widyaswarani. Nah, ini contohnya. Ini untuk kelas 3 SD. Pelajaran menyimak. Kalian kasih pengertian dulu. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ada prolognya sebelum kalian ke materinya. Nah, sampai di sini kalian menerapkan. Ini contoh-contoh dari binatang. Nah, ini binatang air. Tentunya air laut. Ini adalah hewan khas Indonesia yang terancam punah. Dimasukkan ke situ. Ini hewan khas Indonesia bagian barat. Ini jarang sekali kita lihat ya. Oke. Tapir. burung sendiri. Oh, burung cendrawasih. Kita kalau ke Seruling Mas, misalkan kita masih bisa melihat itu. Nah, kalian nanti syukur-syukur flip classroom-nya kalian bawa ke Seruling Mas. Di sana kan banyak binatang-binatang, nggak kalian terangkan itu. Masuklah materi keterampilan berbahasa. Masukkan nilai-nilai keberagaman, moderasi beragama di situ. Kayak gitu. Paham ya teman-teman sampai di sini? Paham. Sebelum saya tutup ini ya materi ini, kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Oke ya, 1, 2, 3, tepuk 3. Sonia lagi. Oke, sini Mbak Sonia. Aduh, tepuk 3 dia 4 kali ya. Oke. Gimana? Yang paling susah pertanyaan buat saya tentang materi hari ini. Kenapa gue harus memilih materi itu? Karena sesuai RPS yang sudah saya buat. Jadi ada pertemuan keempat, yaitu menerangkan tentang keterampilan berbahasa. Memang saya membuat materi itu supaya kalian bisa memahami, menerapkannya ketika kalian jadi guru SD atau MI. Udah gitu aja. Udah gampang sekali ya. Oke, silakan duduk. Begitu ya teman-teman. Jadi nilai-nilai yang tadi sudah saya paparkan ke kalian, semoga itu bisa diterapkan ketika kalian menjadi guru yang sesungguhnya ya. Begitu ya. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kalian sampaikan, tapi apa aja tadi? Keterampilan, sikap, dan strategi. Ya udah, seperti itu ya. Kayaknya kalian sudah ngantuk ya teman-teman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini menjadi pelajaran buat kita semua agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi kita adalah calon-calon guru yang memang menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita. Jadi bersikaplah yang baik sebelum kita mencontohkan kepada mereka. Belajarlah yang baik sebelum kita menularkan ilmu kepada mereka. Gitu ya. Dan semoga kalian dimudahkan dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas
kekurangan saya dalam menyampaikan materi atau ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.